Xiaoyan menatap tajam ke depan dan berkata, "Bunuh semua orang yang menyerang, jangan sisakan satupun." Barisan 30 elit Dujun itu menggetarkan seluruh area pertempuran. Sementara Xiaoyan dia memeluk erat Xiao Xiao kecil. Dengan lembut ia bertanya, "Siapa namamu?" Gadis kecil itu menatap Xiaoyan dan nampak ragu sejenak. Ia berbisik, "Apakah kamu ayahku?" Kilau keterkejutan melintas di mata Xiaoyan, lalu ia tersenyum tipis. Dua saudara laki-lakinya segera menyambut kedatangan Xiaoyan. Pelukan dan tawa menggantikan suasana yang sebelumnya tegang. Xiaoli menatap Xiaoyan dan berkata, "Saudari ipar sudah berjuang sendirian dalam waktu yang cukup lama, jadi jangan kecewakan dia." Xiaoyan menyadari bahwa selama ini Cailin telah banyak berkorban. Dia seorang diri memimpin aliansi Yan selama bertahun-tahun, serta membesarkan Xiao Xiao kecil. Tanpa sadar Xiaoyan memeluk Cailin dan meluapkan seluruh perasaannya. Ia berbisik, "Maafkan aku." Cailin hanya bisa menahan air matanya dan melontarkan sebuah bentakan manja. "Jangan kira kamu bebas dari kesalahan begitu saja." Xiaoyan hanya tersenyum lalu menyerahkan Xiao Xiao kepada ibunya. Setelahnya ia melangkah ke depan. Di sisi lain, si Tian, ketua dari sekte singa yang mendalam, memandang ke arah Xiaoyan. Ia begitu marah dan cemburu ketika melihat hubungan Xiaoyan dan Cailin yang begitu mesra. Ia segera melepaskan sebuah serangan ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya diam di tempatnya. Tapi rupanya Xiaoyan telah menggunakan langkah 3000 petirnya. Secara tiba-tiba dia muncul di hadapan si Tian dan melepaskan tamparan ke wajahnya, sehingga membuatnya terlempar ke atas permukaan tanah. Melihat si Tian dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya hanya dengan satu serangan membuat semua orang sangat terkejut. Mereka semua terdiam seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Si Tian yang selama ini terkenal sangat kuat namun tidak bisa menahan tamparan dari Xiaoyan. Si Tian menatap ke kehampaan dan berteriak, "Tuan Tianzun, keluarlah!" Tiba-tiba kabut hitam pekat mulai berkumpul di langit. Sebuah retakan spasial segera terbuka. Dari dalamnya keluar seseorang yang pernah Xiaoyan hadapi. Dia adalah Tianjun ke-9. "Xiaoyan, tidak kusangka kita akan bertemu lagi. Hari ini kamu harus ikut denganku." Xiaoyan hanya tersenyum dan membalas, "Kamu masih belum layak untuk melakukannya." Kilau keterkejutan melintas di mata Tianjun ke-9. Dia tidak habis pikir mengapa kekuatan Xiaoyan bisa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh Xiaoyan sudah setara bahkan lebih kuat darinya. Menyadari ia tidak bisa mengalahkan Xiaoyan, Tianjun ke-9 segera memanggil 3 anggota aula jiwa lainnya. Ketiganya berada di ranah dozon bintang 8. Xiaoyan menatapnya dengan serius karena ketiga anggota aula jiwa yang baru saja datang memiliki aura yang sangat kuat. Namun 3 tetua Hu meminta Xiaoyan agar jangan khawatir. Meskipun dozon bintang 8 sangat kuat, tapi hal itu bukanlah masalah. Mereka bertiga serahkan saja pada kami, dan yang satu itu biar kamu yang melawannya. Pertarungan sengit pun terjadi antara 3 tetua Hu melawan 3 anggota aula jiwa. Benturan energi spiritual menciptakan ledakan dan suara gemuruh menggema di atas langit. Sementara Xiaoyan dia akan melawan Tianjun ke-9 seorang diri. Tianjun ke-9 segera menghilang dari tempatnya. Dia melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan membalut tangannya dengan cairan aneh. Namun Xiaoyan dapat dengan mudah menangkis serangannya. Satu benturan telapak tangan membuat Tianjun ke-9 terlempar mundur dan memuntahkan darah. Ia menghardik penuh amarah. "Tidak kusangka kamu telah mencapai dozon bintang 8. Di atas benteng pertahanan, para anggota aliansi bersorak. Mereka begitu kagum kepada Xiaoyan. Meskipun masih muda, namun sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Tianjun ke-9 segera melepaskan sebuah serangan ke arah Xiaoyan. Serangan kuat ini bernama serangan tapak 1000. Namun Xiaoyan dapat dengan mudah menghindari dan menghancurkannya hanya dengan satu lambaian tangan. Xiaoyan terus melangkah mendekati Tianjun ke-9. Tak ada satupun serangan Tianjun ke-9 yang dapat menghentikannya. Xiaoyan mengeluarkan api surgawi di tangannya untuk menghancurkan tapak terakhir.
Tianjun ke-9 kembali memuntahkan darah dari mulutnya dan wajahnya berubah menjadi pucat. Ia menatap tajam ke arah Xiaoyan. Rupanya kamu tidak hanya berada di ranah Dozun bintang 8, namun kamu sudah berada di puncaknya. Menyadari dirinya tidak bisa mengalahkan Xiaoyan, ia berencana untuk menggunakan teknik langkah 1000 alias kabur. Tapi tidak semudah itu Pergoso. Hanya dalam sekejap, Xiaoyan muncul di belakang Tianjun ke-9 dan melepaskan teknik tapak penciptaan langit. Tianjun ke-9 hanya bisa berteriak meminta tolong ketika tubuhnya akan diserap oleh lubang hitam. Ia berteriak ke arah bawah dan berkata, "Saudara keempat, tolong aku." Tatapan Xiaoyan menjadi lebih serius ketika mendengar teriakan Tianjun ke-9 tersebut. Sekilas ia dapat merasakan bahwa ada sebuah kekuatan dari aula jiwa yang masih bersembunyi. Namun Xiaoyan tidak ingin membuang waktu, ia segera menambah kekuatannya. Dalam sekejap daya serap teknik tapak penciptaan langit menjadi bertambah kuat, sehingga membuat Tianjun ke-9 menjadi panik seedan-edannya. "Tolong bang, tolong bang, tolong bang," ucapnya. Ia mencoba melawan namun tidak mampu untuk menghentikan kekuatan mengerikan yang menggerogoti dirinya. Lengan kirinya tertarik masuk ke dalam cahaya lubang hitam dan hampir hancur sepenuhnya. Lingkaran hitam terus membesar untuk menyerap seluruh tubuh Tianjun ke-9. Dulu ia memang dapat dengan mudah mematahkan teknik tapak penciptaan langit. Namun sekarang karena kekuatan mereka setara, bahkan Xiaoyan jauh lebih kuat darinya. Maka saat ini dia seperti peyek yang siap digilas oleh mesin. Ketika Tianjun ke-9 sudah pasrah akan nasibnya, tiba-tiba saja tanah di bawah mereka mulai retak. Dari celah spesial muncul sosok merah. Dia adalah Tianjun ke-4. Namun Xiaoyan malah mengabaikan orang itu. Ia lebih memilih untuk fokus menghabisi musuh yang sudah ada di depan matanya. Tianjun ke-9 berteriak, "Saudara keempat, tolong aku." Tianjun ke-4 menatapnya dan berkata, "Adik junior, aku akan membantumu." Ia segera melepaskan energi merah membentuk naga raksasa yang langsung melesat ke arah Xiaoyan. Naga itu menghantam Xiaoyan dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan barusan sudah cukup untuk menghabisi seorang Dozun bintang 6. Namun alih-alih menyerang Xiaoyan, ternyata serangan yang dilepaskan oleh Tianjun ke-4 malah menghantam Tianjun ke-9 hingga membuatnya OTW ke alam barzah. Sementara Xiaoyan dia muncul dari balik kabut merah tanpa terluka sedikit pun. Semua orang nampak terkejut dan melongo ketika melihatnya. Sosok merah itu segera menunjukkan wujudnya. Di masa lalu dia terkenal sebagai pembantai berdarah dingin. Dan sekarang di aula jiwa dia adalah Tianjun ke-4. Xiaoyan menatap tajam ke depan. Dia menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya kali ini sangatlah kuat, bahkan hampir mencapai ranah Banseng. Dia menatap ke arah Xiaoyan dengan tenang. Bahkan ketika Xiaoyan melemparkan mayat Tianjun ke-9, ia hanya berkata dengan dingin, "Sampah tak layak diselamatkan." Tanpa banyak basa-basi, Tianjun ke-4 menyerap energi dan meledakkan tubuh rekannya sendiri. Kejadian itu membuat Xiaoyan bergumam, metode aula jiwa benar-benar sangat kejam. Tianjun ke-4 kembali menatap Xiaoyan dan tersenyum. "Aku awalnya tidak ingin ikut campur, tapi karena dia gagal, maka aku akan menggantikannya." Bersamaan dengan itu, energi merah darah segera berkumpul membentuk pilar-pilar darah yang menyebarkan aura mencekam ke segala arah. Aura mengerikan itu menyelimuti tubuh Tianjun ke-4. Dalam sekejap, tubuh para prajurit dari kedua kubu, yakni Aliansian dan Sekte Singa yang mendalam meledak satu persatu, menciptakan hujan darah yang mengerikan. Mereka yang selamat segera mundur menjauh. Sementara si Tian, ia menghardik penuh amarah ketika melihat pasukannya dibantai. "Apakah kau lupa perjanjian kita?" Tianjun ke-4 menatap tajam dan mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, tubuh si Tian meledak menjadi kabut darah. Sisa pasukan Sekte Singa yang melihatnya langsung kocar-kacir berlarian. Menyadari situasinya sangat berbahaya, Cailin segera memerintahkan pasukan untuk mundur. Kekuatan Tianjun ke-4 bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh prajurit biasa. Xiao Ding dan Xiao Li melanjutkan perintah Cailin untuk menarik mundur pasukan. Tatapan semua orang tertuju kepada Xiaoyan. Jika dia kalah, maka benteng pertahanan akan menjadi lautan darah. Xiaoyan sendiri menyadari betapa kuatnya Tianjun ke-4.
tidak hanya kekuatan, bahkan dia juga menguasai teknik mengendalikan darah yang ada di tubuh orang lain. Tianjun keempat mulai melangkah ke depan. Setiap langkah kakinya membuat udara bergetar. Daoki darah di sekitarnya membentuk sebuah pusaran. Ia bergumam, "Dozun bintang 8 ya, sungguh menarik," sembari mengepalkan tangannya ke arah Xiaoyan. Seketika saja darah di tubuh Xiaoyan mulai bergejolak. Sebuah kekuatan aneh dari dalam tubuhnya muncul dan menetralisir efek dari teknik Tianjun keempat. Kekuatan itu merupakan garis keturunan gabungan dari 3 garis keturunan, yakni garis keturunan klan Xiao, klan Gu, serta naga Puit Kono. Ternyata kekuatannya mampu memblokir teknik kontrol darah milik Tianjun keempat. Xiaoyan mengejeknya dengan berkata, "Sepertinya teknikmu tidak sekuat yang kau katakan." Lalu Xiaoyan membentuk segel di tangannya. Di saat itulah sebuah tato misterius muncul di dahinya. Itu adalah tanda kebangkitan keturunan klan Xiao yang sebelumnya dianggap telah musnah. Dalam sekejap, aura yang keluar dari tubuh Xiaoyan hampir setara dengan Tianjun keempat. Tanpa ragu, ia segera menghilang dari tempatnya. Namun rupanya Tianjun keempat tetap bisa menemukan keberadaan Xiaoyan melalui aliran darah, lalu melepaskan sebuah serangan ke lokasi tempat Xiaoyan bersembunyi. Xiaoyan tidak menghindar, tetapi dia malah menerima serangan tersebut. Namun ajaibnya, tubuh Xiaoyan tidak terluka sedikit pun berkat jerah naga Puit Kono yang tersembunyi di bagian kulitnya. Sebaliknya, Tianjun keempat dibuat mundur beberapa langkah setelah terkena serangan balasan Xiaoyan. "Kau tidak akan bisa bertahan lama jika kita bertukar pukulan." Wajah Tianjun keempat mulai menunjukkan sebuah kepanikan. Ia sadar bahwa serangannya tidak akan mungkin bisa menembus pertahanan Xiaoyan. Karena itulah dia memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya yang bernama teknik melahap darah. Ketika teknik itu diaktifkan, raungan mengerikan segera menggema ke segala arah. Tubuh setiap orang yang berada 10.000 kaki darinya segera meledak dan darah mereka diserap oleh Tianjun keempat. Peningkatan kekuatannya melonjak tajam serta aura yang dikeluarkannya semakin mengerikan. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Tianjun keempat cukup berbahaya baginya. Meskipun belum mencapai tingkat Banseng, tetapi kekuatannya jelas telah melampaui batas puncak ranah Dozun. Namun kekuatan instan seperti itu memiliki harga yang harus dibayar. Tubuh Tianjun keempat akan rusak parah serta setelah 1 bulan tubuhnya akan menjadi rapuh. Ia bahkan bisa dikalahkan oleh seseorang yang berada di ranah Du Huang. Sebab itulah ia hanya bisa menggunakan teknik itu di saat sedang berada dalam situasi terdesak. Tianjun keempat melepaskan sebuah teknik andalannya bernama tapak iblis raksasa. Kabut merah segera berkumpul di langit membentuk telapak raksasa yang segera meluncur seperti hukum surgawi. Namun Xiaoyan tidak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan 4 api surgawi dan 1 api biasa untuk membentuk teknik api 5 cincin. Sebuah formasi terbentuk dan aura panas menyebar ke segala arah. Ketika kedua teknik itu saling bertabrakan, menciptakan sebuah ledakan kabut bercampur dengan lautan api, membuat langit seakan-akan runtuh dan awan hancur berkeping-keping. Tetapi sebelum ledakan itu hilang, Xiaoyan telah bergerak dengan cepat dan muncul di belakang Tianjun keempat. Ia langsung melepaskan teknik tapak penciptaan langit. Meskipun Tianjun keempat membentuk perisai darah, tetapi serangan Xiaoyan berhasil membuatnya terlempar dan terluka. Melihat sebuah kesempatan, Xiaoyan kembali melepaskan serangan. Dia segera mengepakkan sayap tulang sehingga gerakannya menjadi secepat kilat dan membentuk teratai api di tangannya. Serangan itu menghantam Tianjun keempat dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan api yang membakar langit. Kilau keterkejutan melintas di mata Tianjun keempat sebelum tubuhnya hangus di dalam kobaran api surgawi. Ia sedikit menyesal karena telah menerima tugas yang tampak mudah, namun ternyata akan berakhir dengan sebuah kematian.